Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Putri Pratami dengan NIM 221041121048, Prodi Administrasi Publik kelas C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas-tugas mata kuliah Sistem Sosial dan Politik Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Trisapana Azwari, SOS MAP. Di presentasi kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang industrialisasi dan sistem sosial masyarakat Indonesia modern, tantangan dan peluang dalam integrasi nasional. Industrialisasi adalah proses pembangunan ekonomi yang melibatkan perubahan dari pedesaan dan pertanian ke sektor sekunder atau industri. Di Indonesia, industrialisasi telah membawa perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Industrialisasi dan modernisasi teknologi ini berdampak signifikan pada bidang sosial yang kemudian membentuk sistem sosial masyarakat Indonesia modern, yang mencakup perubahan dalam pola interaksi sosial, struktur keluarga, nilai-nilai, dan norma-norma. Sebagai dampak dari urbanisasi, perubahan pola kerja, dan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat modern. Beberapa tantangan yang muncul dalam integrasi nasional adalah radikalisme, perubahan sosial, dan ketimpangan regional. Namun, industrialisasi juga menawarkan peluang seperti peningkatan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan. Untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, penting bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk merancang kebijakan yang mendukung distribusi manfaat industrialisasi secara adil, serta untuk mempersiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan industri 4.0. Industrialisasi dan perkembangan kapitalisme di Indonesia. Perkembangan kapitalisme di Indonesia terkait erat dengan industrialisasi. Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana produksi dan distribusi atau kebebasan pasar dikendalikan oleh pemilik modal atau investor swasta yang bertujuan untuk mencapai keuntungan dalam konteks Indonesia. Kapitalisme berkembang secara signifikan selama masa kolonial dan setelah kemerdekaan, namun prosesnya tidak berjalan mulus. Masalah seperti kurangnya modal, teknologi yang terbatas, dan ketidakstabilan politik menjadi hambatan bagi pertumbuhan industri. Dan pada era modern, Indonesia terus mengupayakan perkembangan industri dan kapitalisme melalui berbagai kebijakan ekonomi. Pertumbuhan sektor manufaktur, teknologi informasi, pariwisata, dan jasa telah menjadi fokus utama dalam upaya mencapai industrialisasi yang lebih maju dan kapitalisme yang inklusif di Indonesia. Industrialisasi dan perkembangan kelas menengah di Indonesia. Proses industrialisasi juga berdampak pada meluasnya masyarakat kelas menengah di Indonesia, yaitu kelompok sosial yang berada di antara kelas atas dan kelas bawah. Mereka memiliki daya beli yang cukup tinggi dan dapat mengakses barang jasa konsumsi yang lebih luas. Ini dikarenakan masyarakat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh industrialisasi. Lalu terjadi perubahan pola konsumsi, urbanisasi, dan mobilitas sosial. Di Indonesia, kelas menengah mulai muncul sejak era Orde Baru, seiring dengan liberalisasi ekonomi dan pertumbuhan industri. Kelas menengah Indonesia menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, konsumsi, dan investasi. Namun kelas menengah Indonesia juga menghadapi tantangan seperti ketimpangan, ketergantungan, dan ketidakpastian. Industrialisasi dan struktur politik. Struktur politik adalah cara bagaimana kekuasaan dan otoritas diatur dalam suatu sistem politik. Hubungan antara industrialisasi dan struktur politik sangat erat. Dalam masyarakat yang mengalami industrialisasi, kekuatan ekonomi dan politik cenderung terkonsentrasi pada sektor industri dan kelompok-kelompok yang terkait. Hal ini dapat mengubah struktur politik dengan menggeser kekuatan dan pengaruh politik. Industrialisasi juga dapat mempengaruhi sistem kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Otoritarian, suatu bentuk struktur politik di mana kekuasaan dan otoritas terpusat dalam suatu individu atau kelompok kecil yang mengendalikan negara atau pemerintahan dalam sistem otoritarian. Kebebasan individu serta partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan nasional sangat terbatas atau bahkan diabaikan. Otoritarisme sering muncul dalam negara-negara yang sedang mengalami industrialisasi karena pihak berkuasa ingin mempercepat dan mempertahankan pembangunan ekonomi, tetapi juga menghadapi dan menekan tantangan dan ancaman dari perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang memberikan kekuasaan politik kepada rakyat untuk menentukan pemerintahan dan kebijakan publik melalui pemilihan yang jujur, adil, dan berkala. Demokrasi dapat mempengaruhi industrialisasi dengan cara menciptakan iklim politik yang stabil, kondusif, dan responsif yang dapat mendorong investasi, inovasi, dan kompetisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, dan partisipasi politik rakyat. Teori negara dan keterkaitan antara negara dengan masyarakat dalam proses industrialisasi. Teori negara adalah suatu kerangka pikiran yang mengkaji aspek-aspek politik, ekonomi, dan sosial yang terkait dengan negara. Keterkaitan antara negara dan masyarakat dalam proses industrialisasi adalah suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Negara berperan sebagai pengatur, pengawas, dan fasilitator dalam proses industrialisasi, misalnya dengan membuat kebijakan, membangun infrastruktur, dan melindungi hak-hak masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaku peserta dan penerima manfaat dalam proses industrialisasi, misalnya dengan menyediakan sumber daya dan mengembangkan teknologi, menciptakan pasar, dan meningkatkan kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi dan struktur kekuasaan. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara atau wilayah. Struktur kekuasaan adalah pola hubungan antara berbagai kelompok sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi alokasi sumber daya, kebijakan, dan keputusan. Industrialisasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. Dampaknya bagi struktur kekuasaan industrialisasi dapat menghasilkan ketimpangan kekayaan dan kekuasaan dengan kelompok tertentu atau individu menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan politik.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.